Kalau leg press ini terlihat normal bagi kalian, kalian harus mesti nonton video saya sampai habis. Dan jangan ada yang di skip, atau kalian nyesal seumur hidup. Halo Gym Buddy, ketemu lagi bareng saya Dipta di channel Deep Hit. Kali ini kita akan membahas teknik latihan menggunakan alat leg press. Buat kalian yang sudah sering menggunakan alat ini, setelah menonton video ini, mungkin kalian akan berpikir kalau selama ini gerakan kalian salah. Tapi buat kalian yang belum pernah melakukan gerakan dengan menggunakan leg press ini, mungkin inilah waktunya yang tepat untuk mempelajari agar jangan ada kekeliruan-kekeliruan sehingga cedera bisa dihindari. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jika menyukainya, klik tombol jempol ke atas untuk mendukung channel saya. Stay tune. Kita awali dengan nyetel sandarannya. Terlalu pendek sandarannya ini atau terlalu rebah, dia akan menyulitkan kita untuk mendorong bebannya. Tetapi jika tubuh kalian sedikit agak tinggi, maka mungkin yang cocok adalah yang sandaran yang pendek atau sandaran yang agak rebah. Jika terlalu tegak, sandaran ini akan menyulitkan dalam mencapai range of motion yang maksimal. Tapi mungkin untuk yang berukuran tubuh agak mini bisa menggunakan yang sandarannya agak tegak. Tapi untuk saya yang 180, maksud saya 168 atau sampai 170, saya cocoknya memakai sandaran di setelan yang tengah-tengah, karena di sini ada 3 setelan kalau di leg press yang saya pakai saat ini. Kemudian selanjutnya kalian bisa berbaring di atas bench itu, kemudian menaruh kaki. Kalau saya memilih menaruh atau menempatkan telapak kaki saya di tempat yang terbawah di pad ini, karena di sini saya akan berfokus ke bagian quadricep atau paha bagian depan, dan memang alat ini diperuntukkan untuk itu. Kemudian yang kedua alasannya adalah untuk mencapai range of motion yang maksimal. Maka alangkah baiknya jika alat ini digunakan hanya untuk quadricep saja, bukan untuk glutes dan juga bukan untuk hamstring. Setelah padnya terdorong ke atas, barulah saya melepas safety lock yang ada pada padnya dengan cara menggeser saja kalau di sistem ini. Jadi beda-beda ya setiap alat sistemnya. Kalau ini hanya tinggal menggeser saja atau menggulingkan saja ke samping. Di sini poin penting yang paling penting yaitu saya akan selalu menarik badan saya, menempelkan badan saya, terutama glute saya, di pad bagian bawah dengan cara menarik handle yang ada di alat ini. Lihat tangan saya menarik. Kemudian postur dada selalu membusung untuk postur yang maksimal, yang minim cedera dan juga pernapasan lebih baik. Kemudian saat gerakan, usahakan minimal membentuk atau minimal lutut kita membentuk sudut 90 derajat. Lebih boleh, tetapi pada saat lebih dari 90 derajat usahakan bokong kalian tidak terlepas dari pad bagian bawah tersebut dan tidak merubah postur ini selama gerakan. Boleh jadi sudutnya boleh lebih kecil dari 90 derajat asalkan posturnya tidak berubah. Kemudian pada saat gerakan di atas, jangan sampai mengunci lutut atau lututnya sampai terkunci penuh. Ini akan sangat bahaya untuk kesehatan lutut kita. Walaupun dengan mengunci lutut, beban akan terasa ringan pada saat lutut terkunci. Kemudian tempatkan kaki itu selebar atau lebih lebar daripada bahu kita. Terlalu lebar jangan, terlalu sempit jangan. Kemudian selama gerakan, lutut dan ujung kaki kita atau ujung sepatunya ya
itu selalu searah pada saat gerakan, dan tenaga kita pada saat mendorong ada di keseluruhan telapak kaki. Jadi bukan hanya tumit saja yang mendorong, bukan hanya ujung kaki saja yang mendorong, jadi seluruh kaki ini merupakan force dorongannya, maksud saya tersebar di seluruh telapak kaki. Dan lagi-lagi saya ingatkan, untuk bebannya jangan terlalu berat dan jangan terlalu ringan. Pilih sesuai dengan kemampuan, kira-kira 60-80% kemampuan maksimal satu kali gerakan. Jadi untuk kemampuan saya atau beban saya pilih seperti itu, dan saya akan tunjukkan gerakan keseluruhan secara penuh. Kemudian kalian bisa evaluasi seperti apa gerakannya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ketika ada poin-poin yang miss atau yang kalian lewatkan dari apa yang saya jelaskan tadi, maka entah itu resikonya yang bertambah ataupun manfaat latihan ini yang berkurang. Jadi untuk mencapai hasil maksimal, alangkah baiknya poin-poin tersebut selalu diperhatikan untuk diikuti seluruhnya. Dalam gerakan ini, nafas kita ambil pada saat beban di atas, kemudian selama gerakan kita menahannya, dan baru kita melepaskan nafas kita saat beban kembali berada di atas. Jadi kita menarik nafas, kemudian menahannya dan menghembuskan kembali ketika gerakan ini selesai. Seperti itu seterusnya. Dengan demikian, power kita akan lebih terjaga. Nah, ini adalah beberapa contoh gerakan yang salah, dimana ini dalam gerakan ini saya akan mencontohkan saat lutut ngunci. Terus terang ini sangat menyiksa lutut saya. Bahkan setelah latihan ini selesai saya lakukan, masih tetap ada rasa nyeri atau ngilu di lutut saya, karena beban yang berat hanya ditopang oleh tulang, bukan oleh otot. Kemudian ini adalah gerakan juga yang salah. Kita lihat lututnya terbuka, tidak sejajar dengan bukaan telapak kaki. Jadi pada saat ini ya seperti huruf X ya, ini juga akan menyakiti lutut kita. Nah, kemudian yang ini bebannya full sekali bebannya, tetapi gerakannya tidak sampai full range of motion, atau penutupan kakinya, lututnya tidak sampai 90 derajat. Ini hanya pemanasan saja saya lihat. Saya tidak pernah heran atau tidak pernah wow dengan tipe orang seperti ini. Ini adalah ego lifting. Yang jelas resiko cedera tinggi dan juga manfaatnya sangat rendah. Kesalahan selanjutnya adalah tidak menarik badan atau tidak menarik glutes-nya ke bench yang di bawah ini, sehingga posturnya sangat sloppy atau sangat jelek. Kemudian tangannya pemalas, menekan di lutut. Ini adalah gerakan yang sangat-sangat malas, dan cedera punggung resikonya amatlah tinggi dengan postur seperti ini. Jadi seperti itu teknik-teknik melakukan latihan leg press. Jika kalian menyukainya, silahkan klik tombol jempol ke atas dan bagikan video ini ke seluruh gym buddy. Sampai ketemu di video berikutnya.